Pemirsa, TNI dan polisi terus memburu kelompok kriminal bersenjata di distrik Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Dalam aksinya mereka menargetkan pembakaran fasilitas umum. Kuirok mana sudah doa dan semuanya rekan-rekan. Kelompok kriminal bersenjata melakukan penyerangan dan pembakaran terhadap fasilitas umum seperti puskesmas, kantor Bank Papua, dan sejumlah bangunan lainnya. Puskesmas sudah dibakar. Hingga kini polisi dan TNI masih terus melakukan pengejaran terhadap para pelaku. Saudara, bagi pos. Petugas menuju lokasi penyerangan untuk melakukan pengamanan, mengingat lokasinya harus menggunakan transportasi udara. Setelah kita Petugas juga terus mengumpulkan informasi soal motif kelompok penyerang. Terkait dengan hal tersebut, untuk motivasi memang masih kita dalami bersama dengan aparat kepolisian tentang motivasi dari kelompok ini. Terkait juga mereka melakukan pembakaran terhadap beberapa fasilitas umum yang tentunya itu sayangkan karena hal akan sangat mengganggu dari pembangunan dan perekonomian khususnya di distrik Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Petugas menyatakan saat ini situasi telah terkendali. minta doanya. Dari Jayapura, Papua, Hendy Indrajaya, TV One mengabarkan. Sini, selamat sehat semuanya. Pasca pembakaran fasilitas umum di Pengubin oleh kelompok kriminal bersenjata, semua tenaga kesehatan dan guru dievakuasi ke pos pengamanan milik TNI. Evakuasi tenaga kesehatan dan guru dilakukan menyusul adanya aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. KKB telah membakar puskesmas, pasar, sekolah dasar, dan kantor Bank Papua dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Saat ini aparat terus menyelidiki kelompok yang melakukan penembakan dan pembakaran fasilitas umum itu. Lalu bagaimana pengejaran terhadap kelompok kriminal bersenjata di distrik Kuirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua ini? Kita akan tanyakan langsung kepada Brigjen TNI Izak Pangemanan dan Rem 172 Praja Wirayakti. Selamat sore. Selamat sore, Mas Afat. Ya, Pak, sudah sejauh mana Pak pengejaran terhadap para pelaku ini? Karena kita dengar informasinya hanya sebatas perusakannya saja, tapi kemudian penangkapannya belum ada begitu. Ya. Sebenarnya kita saat ini memprioritaskan untuk mengamankan Kuirok dulu. Karena ada masyarakat sipil, itu kita lindungi dulu mereka, kita evakuasi ke pos Batalion Perbatasan, Satgas Pantas 403. Kita yakinkan aman dulu, kemudian kita akan perkuat pasukan, besok pasukan akan datang, dan kita akan lakukan pengejaran kepada mereka. Ya, Pak dan Rem, kabarnya ada tenaga kesehatan yang hilang, benar begitu? Tenaga kesehatan yang ada di Kuirok itu jumlahnya ada 11. Saat ini yang sudah kita bisa amankan di pos kami di sana, itu ada 8. Masih ada 3 lagi yang sedang kami cari. Informasi dari kawan-kawannya, ketika kejadian itu terjadi, mereka menyelamatkan diri, kemudian terjun ke ada semacam jurang di situ, mereka turun ke situ menyelamatkan diri. Nah, ini kami sedang berupaya untuk menemukan mereka. Artinya bukan bagian dari penculikan yang dilakukan oleh KKB begitu kepada para nakes atau orang-orang di sana? Oh, tidak ada penculikan, Mas. Oke. Ya, jadi mereka menyerang, kemudian melukai ada 3 orang tenaga kesehatan, 1 laki-laki, mereka panah, kena di bagian rusuk sebelah kiri, tapi kondisinya masih stabil, sadar. Kita sudah amankan di pos dan kita obati. 1 tenaga kesehatan perempuan, mereka tusuk pakai sangkur, pahanya. Kemudian 1 tenaga kesehatan lagi, laki-laki, mereka pukuli sampai babak belur. Dan itu sudah kita amankan di pos dan kita obati. Jadi tidak ada yang diculik, Mas. Artinya kondisi saat ini sendiri di lokasi penyerangan di distrik Kuirok sendiri seperti apa, Pak? Saat ini kondisi di Kuirok sudah bisa kami kendalikan sepenuhnya. Kelompok bersenjata, mereka sudah bisa kita pukul mundur, mereka sudah
jauh dari Kiwirok. Dari suara tembakan yang mereka bunyikan, kurang lebih ada 4 km dari Kiwirok mereka sekarang. Sehingga kami memprioritaskan untuk mengamankan Kiwirok dulu, supaya kehidupan di Kiwirok ini bisa aman dulu. Baru kami akan lakukan pengejaran setelah pasukan perkuatan datang. Sebenarnya apa sih Pak motif mereka Pak, para KKB ini menyerang, lalu membakar, bahkan melukai, mengeroyok? Ya, KKB memang seperti itu. Mereka selalu melukai siapa saja yang mereka anggap itu mereka curigai atau mungkin tidak menguntungkan mereka. Itu mereka tidak segan-segan untuk melukai, bahkan membunuh. Tidak hanya di Kiwirok, di mana saja di Papua seperti itu. Nah sekarang ini untuk Kiwirok sendiri, ya motif mereka ini terkait dengan 5 pucuk senjata yang kami rampas di distrik Batong. Dan 2 orang yang membawa senjata itu dari PNJ kami tangkap dan sekarang kita sedang proses. Nah kemungkinan besar ini adalah upaya mereka untuk menekan kami agar 2 orang ini dilepaskan. Karena pada saat pengungsi datang ke pos dan mereka menyampaikan ketika mereka membakar puskesmas, mereka berteriak bahwa kembalikan 2 orang yang ditangkap dan kembalikan 5 pucuk yang diambil oleh TNI. Jadi itulah motif mereka. Baik, terima kasih Pak Danrem sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Semoga kondisinya segera kondusif dan semua pelaku TKB bisa tertangkap.